Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang pertama, saya di sini mengajar atau mengampu pengantar bisnis untuk semester 2. Pertama kalinya saya sebagai dosen pengampu akan memberikan RPS dan SAP-nya. Metode yang saya pakai di sini lebih ke mendekati ke SCL. SCL itu Studi Central Learning. Maksudnya banyak difokuskan ke mahasiswa yang menjelaskan. Kenapa saya pilih metodenya SCL? Karena sama atau sejalan dengan form penilaian mahasiswa yang dibuat oleh Universitas Batanghari, khususnya Fakultas Ekonomi. Dulu kita mengenal hanya 3, ada kuis penilaiannya, UTS, dan UAS. Sekarang ada tambahan 3 lagi poin: sikap dan tata nilai, keterampilan umum dan khusus. Poinnya kemarin yang dari 3 ditambah menjadi 6. Yang pertama sikap dan tata nilai. Ini untuk menilainya sama keterampilan umum dan khusus ini tidak bisa hanya satu arah, tapi harus 2 arah. Makanya saya pakai metodenya SCL. Jadi banyak nanti kita lakukan diskusi. Banyak yang mahasiswa yang akan menerangkan di forum di depan kelas. Poinnya udah dari semester kemarin, 15% untuk sikap dan tata nilai, 10% kuis, UTS 10%, 20% UAS, keterampilan umum sama khususnya 20 sama 25. Nah, disinilah nanti bisa dilihat individu atau cara kalian menyampaikan atau menerangkan sesuatu di forum. Baru saya bisa menilai secara umum dan khusus. Bahkan kita beda-beda, ya. Yang pertama saya akan menerangkan tentang RPS. Nah, dosen pengampu mata kuliah untuk Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari, mata kuliahnya pengantar bisnis semester 2, itu ada 6 orang dosen. Yang pertama Ibu Pupu Sopini, Ibu Sakinah, Pak Ahmad Tamizi, Ibu Nasta Trilaksmi, saya sendiri Albertris, dan satu lagi Pak Muhammad Amali. Nah, cara penilaian tadi dilihat dari sikap, ada 10 poin. Ini nanti materinya akan saya share di WA group kita masing-masing. Pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, semuanya detail dan nanti akan saya share di grup. Oke, langsung kita ke kurikulumnya. Nah, ini kita ada 16 kali pertemuan. Saya bagi materinya hanya 12. Yang pertama, pengertian dan lingkup bisnis, lingkungan bisnis dan etika bisnis, tanggung jawab sosial suatu bisnis, bentuk badan usaha, lembaga keuangan, bisnis kecil dan kewirausahaan, bisnis internasional, fungsi-fungsi manajemen, fungsi pemasaran, fungsi MSDM,
fungsi keuangan dan fungsi produksi. Nah, dari 12 ini kan masih sisa kita 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan itu lebih banyak ditekankan untuk kita saling berbagi atau melakukan tanya jawab. Dihususkan 4 kali pertemuan itu untuk tanya jawab. Nah, untuk materi pertama, pengantar bisnis. Nanti akan kita bagi kelompok ya. Dari pesertanya sebanyak misalkan 40, kita akan bagi 12 tadi. Jadi satu kelompok ada sekitar 3 sampai 4 orang. Oke, yang pertama kita jelaskan tentang pengantar bisnis. Materi pengantar bisnis yang tadi sudah dijelaskan, perusahaan dan lingkungannya. Yang untuk pertemuan pertama kita melihat tentang badan usaha, wirausaha, dan franchising, manajemen perusahaan, fungsi perusahaan. Oke, dari yang kelima ini tentang materi pengantar bisnis, teman-teman di kelas apa yang sudah kalian ketahui dari 5 ini sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini pengertian dari perusahaan dan lingkungannya tadi. Suatu kegiatan produksi yang mengelola sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Apa maksudnya? Ya, benar. Sumber-sumber ekonomi itu ada 4: tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kepiawaian kita atau skill kita untuk berwirausaha. Selanjutnya tujuan perusahaan, tujuan ekonomis, dan tujuan sosial. Apa yang dimaksud dengan tujuan ekonomis dan tujuan sosial? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, kita lihat dulu sampai ke terakhir apa aja tujuan perusahaan sebagai suatu sistem, sifat sistem perusahaan, lingkungan perusahaan yang secara umum, khusus. Nah, ini yang kedua, badan usaha. Ini yang materi selanjutnya, kewirausahaan. Pengantar bisnis ini masih dasar-dasar dari ekonominya yang kita bahas, tidak secara spesifik. Ini saya lanjut dulu supaya kalian tahu bayangannya apa yang kita bahas hari ini. Detail-detail seperti ini nanti akan kalian perdalam di pelajaran mungkin etika bisnis. Kalau konsentrasinya ke SDM, khusus yang untuk SDM, pemasaran, dan keuangannya. Nah,
Kalau untuk komentar bisnis kita belajarnya hanya kulit-kulitnya saja dulu. Namanya juga pengantar. Nah, ini ada semuanya untuk pengantar saja dibuat 119 slide. Kita buka dulu satu-satu ya, supaya kalian besok, ini kan kita bagi nih kelompoknya, supaya kalian bisa paling tidak tahu gambaran apa yang mau dipelajari atau mau dibuat oleh kelompok kalian masing-masing. Lingkungan bisnis dan etika bisnis kita buka tadi di 116 slide itu juga udah disinggung. Silakan Pak. Bisnis. Nah, ini ada latar belakang definisi apa itu lingkungan bisnis. Ada yang disebut lingkungan internal dan eksternal. Nah, itu yang akan kalian bahas menurut versinya kalian masing-masing. Nanti ada buku-buku yang menjadi referensi kalian akan saya share di WA Group. Kalau untuk case kita mungkin pakai contoh-contoh yang ada di jurnal-jurnal internasional. Sumbernya dari mana atau mau cara mencarinya dari mana nanti akan saya bahas di akhir pertemuan. Tinggal kalian klik aja apa judulnya. Misalkan kalian cari bisnis perusahaan A, tinggal diklik di Google dan kalian cari di satu-satu telusurannya sampai dapat yang ada contohnya. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan. Ini akan saya share semua ke-12-nya setelah materi atau kelas kita berakhir. Saya minta nanti ketua kelasnya buat 12 kelompok ya, agar kalian bisa fokus di satu pokok materi masing-masing. Lembaga keuangan, dibagi. Nanti dari semua materi ini harus ada contohnya. Ini kan misalkan BPR kan banyak nih, dari BNI, dari BUMN kita, dari swasta. Dibuatkan contohnya, ambil salah satu dari bank tersebut. Jadi kita banyak membahas implementasinya di lapangan yang terupdate, biar kalian bisa membayangkan apa sih yang sedang fenomenal atau sedang digandrungi saat ini. Bisnis kecil. Nah, selanjutnya potensi bisnis dan kewirausahaan. Nah, yang dapat ini nih, yang dapat kelompok potensi bisnis dan kewirausahaan. Nah, ini susah-susah gampang. Ini bisa kalian pakai, misalkan kalian punya, kalau sekarang kan lagi banyak nih, lagi hitsnya kopi. Kalian punya perusahaan kopi atau buka kedai kopi, nah itu boleh nih dipakai. Kalau kayak contohnya dosen kita yang praktisi seperti Pak Riku Mampadece itu punya tempoyak. Nah, kalian bisa angkat itu sebagai
potensi bisnis dan kewirausahaan. Oke,